10 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut rombongan pengantin di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Pengunjung padati Pekan Raya Jakarta yang resmi ditutup tadi malam. Halo pemirsa, selamat pagi, saya Camar Haenda. Sukacita rombongan pengantar pengantin berubah menjadi duka. Mobil pickup bak terbuka yang mereka tumpangi ditabrak 2 truk di jalur Pantura Loh Bener, Indramayu, Jawa Barat. 10 orang tewas terpental dari dalam pickup. Inilah detik-detik sesaat setelah kecelakaan maut di jalur Pantura Kiajaran Kulon, Kecamatan Loh Bener, Indramayu pada Minggu sore. Belasan orang pengantar pengantin yang menumpang mobil pickup bak terbuka terlempar dan berkelimangan di jalan raya. Kecelakaan berawal saat mobil pickup hendak putar balik dan berhenti di lajur kanan. Namun sebuah truk tronton di belakangnya tidak sempat mengerem dan seketika menghantam bagian belakang mobil pickup. Naas, pickup terdorong ke jalur berlawanan kembali tertabrak truk di jalur tersebut. Kerasnya benturan membuat seluruh penumpang terlempar dari pickup bak terbuka. Data sementara 11 orang penumpang mobil pickup tewas, 3 orang tewas di lokasi, sementara 8 orang lainnya tewas dalam perjalanan dan perawatan di rumah sakit. Bagus, emang bagus, cuma tanggung posisi. Ini ya. Pas di lapangan gimana? Di lapangan yang Bapak ketahui kondisi korban udah langsung terlempar. Udah segitulah. Pengemudi truk tronton kini dalam pemeriksaan polisi dan terancam pidana berat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Belum jelas apa penyebabnya, sebuah ledakan besar terjadi di sebuah toko bangunan di Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pekerja tewas setelah terpental sejauh 3 meter. Dengan raut wajah putus asa, Mansur, orang tua dari korban tewas ledakan toko bangunan ini tiba di lokasi kejadian, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Sang ayah tidak kuasa menahan kesedihan, namun ia tetap tidak diperbolehkan masuk melihat jasad putranya karena polisi masih melakukan olah tempat kejadian. Sebelumnya pada Minggu pagi, warga desa digegerkan dengan ledakan di toko bahan bangunan. Atap toko hancur, tembok pun jebol. Kerasnya ledakan mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Atapnya bolong dan kaca jendela pecah. Sementara 1 karyawan bernama Joni tewas di lokasi. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi. Tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya. Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar. Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Penyebab ledakan masih misterius dan polisi terus melakukan penyelidikan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri bahan bakar solar dari salah satu truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pelaku beraksi seorang diri pada siang hari dengan membawa selang dan juga jerigen. Seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara nekat mencuri BBM solar dari tangki truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pria ini tanpa ragu menyedot solar menggunakan selang dan juga jerigen pada siang hari. Pencurian itu bahkan tertangkap kamera ponsel seorang konten kreator yang kebetulan melintas di lokasi. Nah, ini tempat naruh drumnya tadi situ tuh, drum plastiknya naruh drum di situ. Usai beraksi, terduga pelaku membawa jerigen berisi solar ke sebuah lahan penuh pepohonan dan diduga untuk menyembunyikan BBM yang ia curi. Memang saya cari fakta sendiri, samperin ke tempat titik salah satu TPS yang ada di dekat sana itu yang memiliki dan ada terparkir mobil yang kira-kira jenisnya sama begitu. Untuk memastikan apakah spot bagian truk yang dia sedot itu benar bagian bahan bakar atau bukan, dan ternyata itu benar bahan bakar begitu. Hingga kini belum diketahui identitas dari pelaku pencurian BBM tersebut.
Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Lupa mencabut kunci dari motor milik mahasiswa yang diparkir di halaman rumah indekos Raib dibawa kabur pencuri. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Kamera pengawas merekam 2 kawanan spesialis pencurian motor hendak beraksi di salah satu indekos mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku berbagi peran sebelum beraksi dan memantau situasi sekitar. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak 1 unit sepeda motor milik mahasiswa penghuni kos setelah korban lupa mencabut kunci kontak di motor. Kepolisian Polsek Taman Lanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamankan barang bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi 2 pelaku. Pelaku mengambil sepeda motor korban pada subuh hari yang saat itu kondisi motor kunci kontak terpasang atau tertempel di sepeda motor itu sendiri, sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil sepeda motor. Untuk pelaku diindikasi 2 orang, di mana 1 orang sebagai jaga lawan dan 1 orang sebagai eksekutor. Diketahui aksi pencurian serupa di sekitar lokasi bukan kali pertama terjadi. Pelaku yang terekam jelas dalam rekaman CCTV kini dalam pengejaran petugas. Kasus dugaan korupsi batubara yang melibatkan Jampitsus Febri tegang selama 24 jam. Apa ketegangannya? Kami hadirkan informasinya usai jeda. Masih di seputar iNews, pemirsa, sosok yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, Febri Adriansyah, justru menjadi tersangka korupsi. Jabatan Jampitsus yang melekat ternyata tak cukup menyelamatkannya dari jerat hukum. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Buntut kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup bersama pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung di Istana. Dalam pertemuan itu dikabarkan Presiden meminta untuk penegakan hukum secara adil. Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dijerat pasal berlapis terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam 3 perkara, yakni pengadaan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Sehari sebelum penetapan tersangka, Febri sempat membantah kabar akan mundur dari jabatan Jampitsus. Namun pada Sabtu dini hari, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Febri dengan alasan untuk menjaga integritas dan netralitas proses hukum. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi di Jakarta hingga Sentul, Bogor. Dari rumah pribadi Febri di Sentul, polisi menyita uang tunai dalam 3 mata uang asing serta emas batangan seberat 74 kg. Total barang bukti dari seluruh lokasi ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Penetapan tersangka ini memantik kemarahan di Komisi 3 DPR RI. Fraksi PDIP dan PAN mendesak Febri dijatuhi hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Kuswal tadi. Kasus ini sendiri bermula dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN. Dugaan korupsi ini disebut-sebut menjadi salah satu pemicu pemadaman listrik atau blackout yang sempat melanda sejumlah daerah di Indonesia. Temuan inilah yang kemudian menyeret nama Febri hingga berujung pada penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah libur 3 pekan, hari ini siswa SD, SMP hingga SMA kembali masuk sekolah di tahun ajaran baru. Kemarin ratusan warga di Jakarta dan Bekasi berburu aneka perlengkapan sekolah di pasar hingga toko grosir. Ratusan warga menyerbu pasar SMK Taman Sari, Jakarta Barat sehari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Lorong pasar bahkan macet oleh banyaknya warga yang ingin berbelanja perlengkapan sekolah.
Orang tua menemani anaknya memilih aneka alat tulis, sepatu, buku tulis, hingga seragam dan tas. Karena lebih banyak sih pilihannya, terus juga nggak susah juga nyari barangnya gitu aja. Harganya sendiri gimana? Murah-murah. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ratusan warga memadati toko buku dan alat tulis di kawasan Pasar Proyek pada Minggu sore. Rata-rata warga mengaku baru sempat membeli perlengkapan sekolah sehari sebelum tahun ajaran baru karena disibukkan dengan liburan keluarga. Banyaknya warga yang berburu perlengkapan sekolah membuat lorong toko begitu padat pengunjung. Antrian juga mengular di kasir. Yang lain lah. Kenapa nyarinya sehari sebelum masuk sekolah nih, Bu? Baru sempat Karena kan SMP baru selesai, jadinya baru sempat kesini. Gitu. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak toko mengaku sudah memperbanyak stok 10 kali lipat dibanding hari biasa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di tanah air menyebabkan ratusan monyet turun gunung akibat kelaparan seperti yang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara itu warga Cilacap terpaksa harus berjalan sejauh 1 km demi mandi dan juga mencuci. Kemarau panjang tidak hanya berdampak pada manusia tetapi juga ratusan ekor monyet di Bondowoso, Jawa Timur. Gerombolan monyet liar ini turun gunung untuk mencari makanan di permukiman. Mereka kehilangan sumber makanan sejak kekeringan melanda beberapa bulan terakhir. Guna menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian satwa liar ini, puluhan anggota relawan Lingkar Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Masyarakat Kabupaten Bondowoso menggelar aksi sosial, yaitu dengan memberikan makanan kawanan monyet liar di kawasan pegunungan Arak-Arak, Kecamatan Weringin. Beragam buah dan umbi-umbian dibagikan kepada kawanan monyet, di antaranya pisang, ubi, pepaya, melon, serta aneka makanan alami lainnya yang menjadi sumber pakan. Sementara itu di Desa Kertajaya, Cilacap, Jawa Tengah, warga mulai merasakan dampak dari bencana kekeringan. Krisis air di wilayah tersebut memaksa mereka untuk berjalan hingga 1 km hanya untuk mandi dan mencuci. Sungai Cicaur kini menjadi satu-satunya harapan dari warga. Demi mendapatkan air bersih, mereka membuat lubang di sepanjang sungai, kemudian air diendapkan hingga bersih. Dari Bondowoso dan Cilacap, Rizky Amirul, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dunia komedi kembali kehilangan talenta terbaiknya. Komedian sekaligus aktor Simpson Rama Meha Ngadang atau dikenal dengan Temon Templar wafat pada Minggu pagi. Temon sebelumnya diinformasikan memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Jenazah Temon dibawa dari rumah sakit ke rumah duka di Mampang, Jakarta Selatan. Sejumlah sahabat komedian dan juga artis mengunjungi rumah duka untuk penghormatan terakhir. Temon dikenal sebagai komedian yang telah lama menghibur masyarakat Indonesia di tanah air. Ia memulai karir sebagai penyiar radio sebelum akhirnya fokus pada akting dan komedi. Pemirsa, Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta telah berakhir tadi malam. Di momen terakhir, ribuan warga menyerbu berbagai tenan dan memanfaatkan kesempatan diskon hingga menikmati berbagai hiburan di panggung utama. Minggu 12 Juli 2026 menjadi hari terakhir pameran multiproduk terbesar, terlengkap, dan terlama di kawasan Asia Tenggara Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ribuan pengunjung memadati setiap gerai memanfaatkan kesempatan diskon melimpah jelang penutupan. Potongan harga yang diberikan oleh peserta Pekan Raya Jakarta tahun ini bahkan mencapai hingga 70%. Mulai dari perlengkapan rumah tangga, gadget, hingga otomotif. Serangkaian acara hiburan juga digelar demi memanjakan pengunjung. Memilih berlibur di akhir pekan di Pekan Raya Jakarta pada hari ini. Untuk sekarang sih aku udah kedua kalinya kan. Nah, yang pertama ngeliat-liat kondisi dulu, lihat ada apa sih di PRJ. Hanya dalam sepekan, gelaran Pekan Raya Jakarta tahun ini sukses mencatat lebih dari 1,5 juta pengunjung. Pekan Raya Jakarta menjadi wadah perputaran ekonomi terlebih di tengah situasi tekanan ekonomi seperti saat ini. Event PRJ ataupun pameran produk terbesar lainnya diharapkan bisa kembali digelar pada waktu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
4 tim memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Argentina dan Inggris menyusul Prancis dan Spanyol usai mengalahkan lawan-lawan mereka di babak perempat final. Ini dia informasinya. Argentina menghadapi Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Amerika Serikat. Argentina unggul cepat lewat tandukan Alexis McAllister menanduk bola hasil sepak pojok dari Lionel Messi. Swiss kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-67 setelah umpan dari Ricardo Rodriguez dikonversi menjadi gol oleh Dandoye sehingga skor berubah 1-1. Swiss kemudian harus bermain dengan 10 orang setelah Bril Embolo menerima kartu kuning kedua dan berbuah kartu merah akibat diving pada menit ke-72. Pada waktu yang tersisa kedua negara gagal menciptakan gol kemenangan sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Pada babak ini Argentina kembali unggul lewat gol Julian Alvarez pada menit ke-112. Kemudian Lautaro Martinez mencetak gol jelang akhir laga dan memastikan Argentina menang 3-1 atas Swiss, sekaligus memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dan akan melawan Inggris di Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, Norwegia unggul cepat lewat gol Andreas Schjelderup. Inggris terus menekan untuk mengejar ketertinggalan dan akhirnya menyamakan skor pada injury time babak pertama lewat Jude Bellingham. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-55, Norwegia mencetak gol melalui Torbjørn Hegem setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Tapi setelah meninjau tayangan video assistant referee atau VAR, wasit menganulir gol itu karena Erling Haaland lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson sebelum gol terjadi. Final decision, corner retaken. Kedua tim gagal mencetak gol hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Inggris akhirnya berbalik unggul pada awal babak tambahan. Bellingham dengan sigap menyambar bola muntah hasil tembakan Morgan Rogers untuk mengubah skor menjadi 2-1. The Three Lions memperoleh penalti pada menit ke-96 setelah Eberechi Eze dijatuhkan Oscar Bob di kotak terlarang. Namun keputusan itu dibatalkan setelah tinjauan VAR menyatakannya sebagai bukan penalti. Norwegia berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu pertandingan tetapi pertahanan Inggris terlalu solid. Inggris pun menang 2-1 dan menantang Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Oreo meluncurkan cookies edisi terbatas hasil kolaborasi dengan grup K-pop global BTS. Kolaborasi ini menghadirkan 13 cookies yang didesain oleh BTS dan dipasarkan secara global. Peluncuran Oreo BTS Limited Edition Cookies di Indonesia disambut antusias oleh para penggemar yang memadati lokasi acara. Produk edisi terbatas ini merupakan hasil kolaborasi Oreo dengan grup K-pop global BTS dengan menghadirkan 13 desain cookies yang didesain langsung oleh BTS. Pengunjung di Lotte Mall Kuningan, Jakarta dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif, termasuk mencicipi produk, menulis surat fans untuk BTS, dan berbagai pengalaman unik lainnya. Produk edisi terbatas yang diproduksi di Indonesia dan telah bersertifikasi halal ini juga dipasarkan ke 40 negara. Semangat yang diwakili oleh BTS yang kami rasa sejalan dengan Oreo, yaitu semangat positivisme, semangat energi. Kolaborasi Oreo dan BTS ini menghadirkan pengalaman baru dan sekaligus bagian dari perjalanan Oreo yang telah hadir lebih dari 40 tahun menjadi pilihan keluarga Indonesia di tanah air. Tim Liputan melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Camar Haida bersama tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.